Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulid Nabi, sebuah hari yang kita kenal sebagai hari kelahiran manusia paling mulia. Kita merayakan dengan berbagai tradisi, solawat, ceramah, dan makan-makan bersama. Tapi, pernahkah kita berhenti sejenak dan merenung? Di balik semua kemeriahan itu, ada satu esensi yang jauh lebih penting, mengenal siapa sebenarnya sosok yang kita peringati ini. Lebih dari sekedar tokoh sejarah, Rasulullah adalah cermin akhlak, kasih sayang, dan keteguhan iman. Pertama, masa kecil yang penuh ketabahan. Kisah Nabi Muhammad tidak dimulai dari kemewahan, melainkan dari ketabahan. Beliau lahir dalam keadaan yatim. Ayahnya Abdullah telah wafat sebelum beliau dilahirkan. Di usia 6 tahun, ibunya Siti Aminah juga meninggal dunia. Beliau diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib dan kemudian oleh pamannya Abu Thalib. Kehilangan orang tua di usia dini membentuk pribadi beliau menjadi sosok yang mandiri, tegar, dan penuh empati terhadap mereka yang lemah dan tak berdaya. Dua, pribadi yang penuh kasih dan pengampunan. Salah satu ajaran terpenting dari Rasulullah SAW adalah kasih sayang. Kasih sayang beliau tidak hanya untuk sesama muslim, tetapi untuk seluruh alam. Ingatlah kisah seorang nenek tua yang setiap hari menaburkan duri di jalan yang dilewati Rasulullah. Suatu hari, duri itu tidak ada. Beliau tidak lantas senang, justru merasa khawatir dan menjenguk nenek itu. Ternyata nenek itu sedang sakit. Alih-alih membalas dendam, Rasulullah justru merawatnya. Dari sanalah nenek itu tersentuh hatinya dan masuk Islam. Pengampunan beliau juga tidak terhingga saat penaklukan Mekah, kota yang pernah mengusir dan memusuhi beliau selama bertahun-tahun. Rasulullah tidak melakukan balas dendam. Di hadapan para musuh yang gemetar, beliau mengucapkan, "Pergilah, kalian bebas." Ini adalah puncak dari akhlak seorang pemimpin yang tidak didasari oleh kebencian, melainkan oleh rahmat. Ketiga, pemimpin yang adil dan sederhana. Sebagai seorang pemimpin negara, Rasulullah hidup dalam kesederhanaan yang luar biasa. Beliau menambal bajunya sendiri, memperbaiki sandalnya, dan bahkan ikut bekerja keras membangun masjid bersama para sahabat. Kekayaan di dunia tidak pernah melenakannya. Keadilan beliau juga tak pernah pandang bulu. Ada kisah di mana seorang wanita dari suku terpandang mencuri. Beberapa sahabat meminta Rasulullah untuk tidak menghukumnya karena khawatir akan mempermalukan suku tersebut. Namun, beliau bersabda, "Demi Allah, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, niscaya aku sendiri yang akan memotong tangannya." Sabda ini menegaskan bahwa dalam Islam semua manusia sama di hadapan hukum tanpa memandang kedudukan atau status sosial. Keempat, mengapa Maulid Nabi begitu penting? Jadi, mengapa kita harus terus memperingati Maulid Nabi? Bukan untuk sekedar merayakan kelahiran beliau, tetapi untuk menghidupkan kembali semangat, nilai, dan ajaran beliau dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini adalah momentum untuk merenungi kembali akhlak kita. Apakah kita sudah berlaku jujur seperti beliau? Apakah kita sudah penuh kasih sayang kepada sesama? Memperkuat iman, meneladani kesabaran beliau dalam menghadapi cobaan dan keteguhan beliau dalam menyebarkan kebenaran. Menjadikan beliau sebagai teladan hidup di tengah kompleksitas dunia. Rasulullah SAW adalah kompas moral yang tidak pernah salah. Peringatan Maulid Nabi adalah panggilan untuk menjaga versi terbaik dari diri kita, dengan meneladani pribadi agung yang diutus sebagai rahmat bagi semesta alam.
Semoga kita semua bisa menjadi umat yang mencintai Rasulullah dengan meneladani setiap jejak langkahnya. Mari kita memahami, Maulid Nabi tidak hanya sebagai perayaan kelahiran, tetapi sebagai momen refleksi dan peneladanan. Inti dari video ini adalah bahwa cara terbaik mencintai Nabi Muhammad SAW adalah dengan mempelajari dan meneladani sifat-sifat mulia beliau dalam kehidupan sehari-hari. Video ini menyoroti 3 sifat utama beliau. Pertama, ketabahan dan empati. Kedua, kasih sayang dan pengampunan. Ketiga, keadilan dan kesederhanaan. Secara keseluruhan, kesimpulan dari video ini adalah bahwa peringatan Maulid Nabi harus menjadi momentum untuk introspeksi dan mempraktikkan ajaran-ajaran Rasulullah agar kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.